Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yasin Yusuf. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan modul 1.3 terkait dengan koneksi antar materi. Modul 1.3 terkait dengan koneksi antar materi ini adalah mengkoneksikan dari mulai modul 1.1 yaitu terkait filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana guru hendaknya mampu menuntun murid sesuai dengan kodratnya masing-masing untuk melejitkan seluruh potensi yang ada pada masing-masing murid. Kemudian dilanjutkan dengan modul 1.2 terkait dengan profil pelajar Pancasila dan nilai-nilai serta peran guru penggerak. Kemudian dilanjutkan dengan modul 1.3 yang lebih khusus terkait dengan inquiry apresiatif dan visi guru penggerak. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa guru hendaknya memiliki visi, terutama visi yang berpihak pada murid. Maka di sini visi saya sebagai seorang guru adalah menuntun murid-murid saya sesuai dengan kodratnya masing-masing, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman yang ada pada murid berlandaskan profil pelajar Pancasila. Inilah visi yang saya miliki, yang saya harapkan dengan visi ini maka saya akan dapat melejitkan potensi yang ada pada murid sehingga mereka mampu untuk tumbuh dan berkembang ke depannya menjadi lebih baik. Ketika kita menengok filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka kita sebagai guru hendaknya mampu untuk menuntun murid-murid kita memiliki kecakapan, baik itu kognitif, afektif maupun psikomotorik. Kemudian kecakapan tersebut harus juga sesuai dengan kodrat masing-masing murid. Oleh karena itu, di sini saya akan mencoba melakukan identifikasi pembelajaran apa yang kemudian bisa saya lakukan terkait dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tersebut. Dalam modul 1.3 ini, maka saya akan mencoba untuk melakukan koneksi antar materi. Modul 1.1 dilanjutkan modul 1.2 dan dilanjutkan modul 1.3, di mana koneksi di dalam materi tersebut maka akan menunjukkan sebuah pemikiran yang holistik terkait dengan bagaimana menuntun murid menuju kodratnya masing-masing agar murid dapat berkembang secara lebih baik. Oleh karena itu, di sini saya melakukan pendekatan inquiry apresiatif, di mana di dalam inquiry apresiatif ini saya mencoba untuk melakukan identifikasi kira-kira apa potensi-potensi yang sudah ada baik pada murid maupun pada lembaga dan lingkungan sekitar sekolah. Oleh karena itu, di dalam inquiry apresiatif ini setelah saya melakukan identifikasi, maka saya menemukan potensi-potensi yang kira-kira dapat saya kembangkan. Dalam kesempatan kali ini, maka setelah saya melakukan pendekatan inquiry apresiatif, maka saya pada akhirnya melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan berbasis digital, lebih khususnya pada pembelajaran literasi digital. Oleh karena itu, saya berdasarkan pada pembelajaran literasi digital ini mencoba untuk menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, yaitu di era digitalisasi.
pendidikan ini atau 4.0 ini, murid saya tuntun untuk mampu membuat literasi digital sendiri, khususnya terkait dengan bagaimana karya-karya murid atau tugas-tugas murid itu dapat dipublikasikan di digital mereka, baik itu di situs web ataupun di Google Sites ataupun di media sosial yang lainnya pada akun mereka masing-masing, sehingga mereka pada akhirnya lebih kreatif dengan akun digital mereka masing-masing. Inilah pembelajaran literasi digital yang coba saya kembangkan kepada murid. Dalam mewujudkan visi saya tersebut, maka saya melakukan pendekatan perencanaan dengan Bagja, yaitu yang pertama membuat pertanyaan utama terkait dengan apa kebutuhan dari murid, khususnya terkait literasi digital. Kemudian ambil pelajaran terkait dengan literasi digital ini, bagaimana nantinya ketika diterapkan pada murid. Kemudian yang ketiga adalah gali mimpi. Bagaimana kemudian perencanaan literasi digital tersebut akan dapat saya wujudkan dalam pembelajaran yang saya lakukan. Dan yang keempat adalah jabarkan rencana, di mana saya akan melakukan perencanaan secara matang bagaimana agar literasi digital tersebut dapat dilakukan oleh murid. Kemudian yang kelima adalah atur eksekusi. Di sini saya akan melakukan kolaborasi dengan berbagai macam pihak untuk mewujudkan visi saya dalam mengimplementasikan literasi digital yang akan menunjang proses pembelajaran yang saya lakukan tersebut. Ini adalah proses Bagja yang saya lakukan, dan inilah proses pembelajaran yang saya lakukan untuk menuntun murid mampu berliterasi digital. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini nanti kita akan mencoba belajar bagaimana antara lain membuat yang namanya Google Sites ya. Dari Google Sites itu kemudian kalian bisa memasukkan pekerjaan-pekerjaan yang sudah kalian kerjakan di dalam Google Sites kalian, atau membuat catatan-catatan atau artikel-artikel terkait dengan tujuan pembelajaran yang kita pelajari, kalian sematkan, kalian masukkan di dalam Google Sites kalian, sehingga kalian itu memiliki namanya portofolio pembelajaran ya. Oleh karena itu, inilah yang dinamakan dengan literasi digital. Dengan literasi digital ini maka kalian akan memiliki portofolio digital, kemudian mempublikasikan, bisa dibaca juga oleh orang lain dari apa yang sudah kalian tuliskan di literasi digital kalian. Bisa dipahami ya? Terima kasih. Demikianlah penjelasan saya terkait dengan koneksi antar materi modul 1.3 yang mencoba mengkoneksikan dari mulai modul 1.1, modul 1.2 dan modul 1.3. Demikian saya ucapkan terima kasih. Salam Guru Penggerak.